Yang kami hormati Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan, yang kami hormati Kepala BKPSDM Kabupaten Tanah Toraja, para pimpinan OPD dan para camat yang sempat hadir pada saat ini, dan segenap hadirin yang berbahagia. Acara pembukaan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil tahun 2019 untuk golongan 3, angkatan 8, 9, dan 10 pemerintah Kabupaten Tanah Toraja bekerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 dimulai. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara berikutnya laporan peserta. Duduk, siap. Laporan panitia penyelenggara yang dalam hal ini akan dibawakan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Toraja. Laporan panitia penyelenggara pendidikan dasar calon pegawai negeri sipil pemerintah Kabupaten Tanah Toraja bekerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebagai orang percaya, mari kita sama-sama mengucap syukur dan berterima kasih kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena berkenannya lah, oleh karena ridhonya lah, serta kasih setianya, sehingga hari ini di acara pembukaan pelatihan dasar bagi calon pegawai negeri sipil Kabupaten Tanah Toraja, sehingga hari ini dapat terlaksana atas petunjuk, arahan dan bimbingan Bapak Bupati serta kerjasama yang baik antara pemerintah Kabupaten Tanah Toraja dan dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan. Izinkan saya Bapak Bupati menyampaikan bahwa dasar pelaksanaan kegiatan hari ini yang pertama itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara, Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2017 tentang pelatihan dasar bagi calon pegawai negeri sipil untuk golongan 3 sebagaimana yang telah diubah dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2018 tentang pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Selanjutnya keputusan Kepala BKPSDM Kabupaten Tanah Toraja nomor 893.191 garing BKPSDM garing 4 Romawi tahun 2019 tentang penetapan panitia penyelenggara pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Kabupaten Tanah Toraja tahun 2019. Dan yang terakhir keputusan Kepala BKPSDM Kabupaten Tanah Toraja nomor 893.192 garing BKPSDM garing 4 Romawi garing 2019 tentang penetapan peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil pemerintah Kabupaten Tanah Toraja tahun 2019.
Adapun tujuan dari pelatihan dasar ini adalah meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, berikutnya pernyataan pembukaan oleh Bupati Tanah Toraja. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih. Perkenankan saya atas nama pemerintah dan rakyat Tanah Toraja menyatakan pembukaan pada hari ini Sabtu tanggal 4 Mei tahun 2019. Saya Bupati Tanah Toraja menyatakan bahwa pelatihan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Tanah Toraja bekerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 dan dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, secara resmi saya nyatakan dibuka. Berikutnya penyematan tanda peserta secara simbolis oleh Bupati Tanah Toraja. Untuk itu kepada yang menjadi peserta silakan mengambil tempat di depan. Izinkan saya membacakan pesan dari Kepala Badan BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan. Perubahan diklat para Praja Bakti menjadi Laksa ASN bukan hanya perubahan nama saja, tapi lebih pada perubahan mindset ASN dalam memahami nilai-nilai dasar ASN. Pelatihan dasar CPNS ini menekankan pada nilai-nilai dasar ASN, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi, yang kesemuanya itu jika kita akronimkan menjadi ANEKA. Selain dituntut untuk memahami nilai dasar ASN, setiap calon pegawai yang dituntut menjalankan perannya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Tantangan ASN saat ini sangat beragam. Untuk itu dibutuhkan ASN yang memiliki kompetensi dan kompetensi yang baik itu manajerial maupun kompetensi sosial kultural. Saudara-saudara sekalian, Pak Bupati yang kami hormati, dalam sistem merek saat ini karir seorang ASN dipengaruhi oleh kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dimilikinya, bukan berdasar pada pilihan politik, suku, agama, dan faktor
faktor-faktor lain yang selama ini digunakan dalam menentukan karir ASN. Pesan Pak Kaban, peserta diharapkan betul-betul menjalani laksana dengan seksama dan mengambil lesson learned dari penyelenggaraan laksana ini. Penyelenggaraan pun harus punya sensitivitas yang tinggi terhadap isu-isu kekinian, sehingga nilai-nilai baru yang diberikan dalam laksana ini bisa diterapkan dalam proses kerja para ASN. Saudara-saudara sekalian, beserta juga nilai-nilai dasar aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi akan menjadi acuan dan fondasi dasar yang akan membentuk karakter ASN yang berdaya saing dan kompeten menyambut cita-cita ASN yang berkelas dunia pada tahun 2045. Nilai-nilai aneka adalah nilai-nilai dasar yang harus diinternalisasikan dan dilaksanakan dalam pelaksanaan tugas keseharian nantinya. Kami juga meminta kepada peserta, penyelenggara, serta kami di BPSDM sebagai fasilitator untuk menjalankan proses laksana ini dengan sebaik-baiknya dan memastikan penyelenggaraan berjalan sesuai standar yang baik di setiap mata pembelajaran. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, berikutnya kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan Bupati Tanah Toraja dengan hormat disiapkan. Terima kasih terpujilah Engkau yang rakyat karena kasih-Mu kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati kita yang banggakan, pasti ini kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan, yang saya hormati Kepala Badan Kepegawaian Daerah, asisten, inspektur, para kepala UPG, camat, saudara-saudara sekalian yang saya cintai dan banggakan. Pada hari ini kita berjumpa dalam suatu suasana yang begitu spektakuler bagi saudara-saudara yang duduk di depan saya. Tidak di samping kanan saya, tetapi di depan saya. Mengapa menjadi spektakuler sekarang? Karena tidak ada lagi jaminan dari para pejabat untuk bisa meloloskan seseorang menjadi CPNS. Saya tidak tahu kalau itu masih dirasakan oleh saudara-saudara sekalian, 98 orang. Masih ada yang mengurus itu menjadi CPNS? Masih? Yang di sana pakai pada polis ya? Hah? Ya. Ya, saya tahu. Hotel. Lalu karena itu merupakan suatu hal yang spektakuler bagi saya. Karena fenomena yang terjadi sekarang ini adalah menghadirkan CPNS atau PNS dalam bingkai integritas. Lalu karena itu integritas sangat dibutuhkan
di dalam pelaksanaan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan sosial masyarakat. Integritas ini perlu kita hadirkan secara baik. Oleh karena itu resonansi berkaitan dengan ujian-ujian, berkaitan dengan penilaian-penilaian, berkaitan dengan tata laksana kerja kita harus mulai berubah sekarang ini. Kita harus mulai berubah sekarang ini. Mengapa saya katakan seperti ini? Karena masih banyak PNS yang tidak memiliki integritas yang cukup. Karena tanpa integritas, kapasitas, loyalitas, dedikasi, dan lain sebagainya, ini tidak akan hadir dengan baik kalau integritas kita benar. Nah, oleh karena itu dalam rumus ini sudah disampaikan persyaratan. Kalau memang tidak sampai 60, silakan integritasmu yang harus berbicara bahwa iya memang saya mencapai 60, di 60, ya saya tidak lulus, ya katakanlah pada diri kamu saya tidak lulus. Jangan salahkan orang itu adalah orang yang tidak berintegritas. Nah, kalau lulus katakan pada diri kamu, ya saya lulus. Nah, karena itu dalam pengembangan kerjasama ini yang saya sampaikan oleh baik dari kabupaten maupun provinsi Sulawesi Selatan haruslah didorong sekarang ini dalam bentuk literasi. Karena kita selalu didesa dalam bekerja yang inovatif, kreatif di dalam menciptakan suasana kerja pada masing-masing bidang tugas kita. Inovatif kreativitas akan menghadirkan sendiri masalah, akan berisiko. Tetapi orang yang memiliki integritas tetap bisa membangun kerjasama yang baik. Karena tingkat-tingkat ketemburuan di dalam melaksanakan pekerjaan itu akan habis. Ada yang bergerak mungkin agak lambat, ada yang bergerak agak cepat, dan mungkin ada yang lebih cepat lagi. Sehingga hari ini sudah harus diawali bahwa itu akan menimbulkan kecemburuan. Tetapi perlu diketahui, prestasi yang baik itu harus menghadirkan salah satu indikator adalah kecemburuan.